Eh, Adik-adik semuanya, dari data yang kita dapat sampai kemarin oleh Pak Raka, tadi kita dengan menyesal ada beberapa mata kuliah tidak kita eh, laksanakan karena pesertanya kurang dari 5, jadi yang memilih itu. Jadi kita udah diskusi rapat kemarin dengan dosen dari Xiameo, itu ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa kita berikan sekarang, tapi kita bertunda semester depan untuk bagi yang mengikuti itu. Jadi misalkan keamanan pangan dan HACCP itu. Jadi ini yang dikembangkan oleh Rekfon itu masih di bawah 5, kemudian juga yang terkait dengan pengembangan bahan ajar di digital PAUD itu masih di bawah 5, kecuali nanti kalau ada perubahan. Dan yang jelas itu biodiversity untuk tropis. Yang pertanian rupanya kalian tidak terlalu suka pertanian, enggak Ania. Dan itu juga ditunda semester depan. Kemudian yang STEM, sebetulnya ada kita harapkan yang STEM project based learning untuk yang STEM ini bisa diminati banyak. Ternyata orang-orang senang IT tidak terlalu senang science. Ya, jadi itu yang detailnya. Dan satu lagi yang untuk pendampingan KKSI itu masih kita buka karena untuk angkatan 20, siapapun juga yang mau silakan karena ini praktis penambahan SKS. Jadi intinya bahwa semua mahasiswa yang masuk dalam joint program itu wajib mengambil 12 SKS selama 6 semester. Jadi minimal 3 SKS tiap semester, kira-kira itu. Karena kita sepakatan dengan PENS, dengan Xiameo. Jadi mahasiswa yang terdaftar dari subkampus itu kita minta minimal 12 maksimal 18 SKS tergantung daripada pengembangan Anda sendiri yang akan datang. Nah, detailnya mungkin Pak Raka bisa menjelaskan mana mata pelajaran mana aja mata kuliahnya dan jadwalnya sedang kita rancang. Nanti jadwal yang iterasi pertama adalah ini, kita mulai minggu depan kuliahnya. Tergantung dengan jadwal yang nanti diberikan oleh Pak Raka. Dan bagi mahasiswa yang sudah terdaftar di beberapa mata kuliah yang kita tunda semester depan, silakan kontak ke Pak Raka untuk masuk ke mana. Apakah masuk ke mana yang Anda suka, yang kaitannya dengan program yang terkait. Sebagai informasi tambahan lagi, jadi yang cukup banyak pesertanya itu di belajar di era digital, skill set 21 itu bagaimana berkolaborasi antar sekolah, antar siswa, antar provinsi, itu salah satunya. Kemudian yang kedua yang ada itu adalah tentang teknopreneur, itu yang bagaimana yang mengambil mata kuliah ini kuliah sambil dapat uang. Jadi kalau kuliah bayar itu biasa, tapi kuliah bayar dan dapat uang, itu yang kita coba kembangkan. Karena kita ngajar di beberapa universitas mata pelajaran ini. Jadi kawan-kawan yang mengambil masa teknopreneur nanti akan ketemu dengan mungkin dari Unpad, kemudian juga dari universitas yang lain yang kita satukan. Karena menjadi teknopreneur atau project based learning atau kewirausahaan, itu base-nya adalah network dan rupiah dan produk tentunya. Jadi kita coba dorong ke sekarang sana yang kaitannya dengan teknopreneur. Kemudian yang machine learning kita geser. Machine learning itu kita diskusi dengan dosennya. Jadi Anda masuk ke Python karena ada beberapa item yang kita masukkan ke Python dan animasi. Di machine learning itu adalah untuk advance yang bertanding internasional. Walaupun yang Python juga nanti kita dorong 1 kali bertanding internasional, tapi saya lihat dari pengamatan kita, machine learning itu nanti 2-3 kali dalam semester dia harus ikut bertanding internasional. Itu kita tunda, kita geser ke semester depan. Jadi Anda yang lolos di Python 1 dan Animation Explainer itu, Anda bisa ikut yang kalau mau jadi mengembangkan portofolio di masa mendatang, ikut yang ke tahap keduanya. Jadi yang machine learning persiapan submit
Kalau yang Python dan Animation Explainer itu kita juga akan usulkan siapa yang mampu untuk masuk sekali ke pertandingan internasional. Karena untuk menambah portofolio kalian, ini salah satunya. Kemudian juga yang kaitannya dengan Python. Python itu refreshing Python, kemudian pengumpulan dataset di sekitar sekolahmu, kemudian dikembangkan, kemudian diceritakan apa manfaat dataset itu untuk klarifikasi, tren analisis, dan diharapkan Anda bisa bekerja di situ sambil kuliah. Itu yang salah satu sasaran kita. Apakah di Bapeda, apakah di perusahaan air minum, apakah di mana di sekolah di sekitar kota Anda, itu salah satu tugasnya di situ. Karena kita ingin real data yang ada di sekitar sekolah itu yang kita ajari Anda untuk berkembang di dalam masa mendatang. Kemudian yang angkatan 2020, atau siapapun juga yang mau, kita dorong untuk pendampingan camp kreatif SMK Indonesia. Ini tinggal milih, ada beberapa yang dari itu yang memilih, misalkan game development, kemudian data science, atau apapun lagi silahkan. Karena ini kita dorong Anda mempunyai partner, Anda mempunyai siswa sebagai yang Anda bina. Ini latihan leadership, memimpin suatu kelompok dan mengerjakan proyek dan dipertandingkan secara nasional. Ini fokus kita untuk angkatan yang 20, angkatan pertama. Tapi kalau angkatan kedua ini mau ngambil silahkan aja, gantung waktumu. Karena ini Anda dilatih untuk menjadi leader terhadap 3 siswa atau 6 siswa, tergantung guru pengampu. Contohnya yang di Mojokerto, Ponorogo, kalau nggak salah Pak Ami, itu juga ada beberapa yang memberikan laporan ke kita. Sekolah-sekolah siswa-siswanya akan masuk di mana, nanti kita coba fasilitasi. Karena itu setara dengan 3 SKS. Dan latihan menjadi pemimpin di bidang Anda yang Anda sukai itu adalah sesuatu yang terus kita bina. Ya, Mio salah satunya. Saya kira itu yang kita sampaikan. Mungkin Pak Raka silakan menambahkan penjelasannya. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal ya bagi teman-teman yang belum kenal sama saya Raka Fauzan Hatami, salah satu staf juga dari Pak Gatot yang mengurusi mata kuliah Seameo yang bekerjasama dengan PENS. Nah, kemarin itu Pak Gatot dan teman-teman semua sudah banyak ya yang memilih mata kuliah Seameo, dan juga ada juga yang pindah mata kuliah gitu. Dan ya saya harapkan ya mata kuliah yang Anda pilih itu merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang minat Anda. Gitu. Memang sangat disayangkan ya ada beberapa mata kuliah yang memang kita harus drop gitu karena pesertanya kurang. Namun semoga di pilihan yang baru nanti teman-teman bisa menikmati gitu, dalam artian bisa enjoy gitu dengan mata kuliah yang dipilih. Jadi jangan sampai salah pilih. Sudah diterangkannya di awal sebelum pertemuan hari ini, kita sudah mewanti-wanti ya jangan sampai salah pilih karena takutnya nanti menyesal dan juga nanti berpengaruh ke nilai Anda gitu. Nah, kemarin itu banyak banget yang membicarakan mengenai jadwal karena jadwal kita belum mengeluarkan. Nah, kemarin saya sudah menginfokan atau saya dapat info dari Pak Resa dari PENS, itu jadwal kalian padat sekali ya dari setengah 5 sampai jam 10 di hari Senin sampai Jumat yang saya lihat. Jadi kita mengambil, kemarin kita lama itu karena kita harus mencocokkan dulu jamnya agar tidak bentrok juga dengan jam dari PENS, dan insya Allah kita akan informasikan hari ini. Berikut juga para pesertanya, jadi teman-teman di permata kuliah bisa lihat namanya udah masuk atau belum. Dan ini juga Pak Gatot kebanyakan rata-rata 2021 ya yang memilih mata kuliah Seameo. Yang 2020 belum, ada beberapa yang sudah masuk datanya, cuman saya belum melihat gitu, kebanyakan 2021 yang banyak gitu. Saya izin share screen Pak. Silakan. Ya. Nah, ini jadwal mata kuliah Seameo PENS 2021. Jadi kemarin ada yang nanya-nanya ya tentang jadwal dan lain sebagainya. Jadi ini bisa di screenshot atau nanti bahannya bisa dimintakan ke saya. Ini kita yang memilih belajar di era digital atau skillset 21, kita jadwalkan di hari Kamis jam 8:30 sampai jam 22. Ini saya salah nginput datanya. Jadi sampai jam 10 malam.
di setiap hari Kamis dimulai minggu depan. Gitu. Nanti insya Allah pengajarnya saya juga atau Pak Sena atau Pak Sena Lingga Saputra. Kebetulan Pak Sena belum hadir juga di sini. Jadi yang memilih belajar di era digital atau skillset 21 akan bertemu dengan saya dimulai di hari Kamis depan. Waktu Indonesia Barat ya bagi teman-teman yang waktunya berbeda. Jadi harap dicatat, takutnya nanti ketinggalan gitu. Lalu mata kuliah yang lain itu ada Technopreneur dan Python dan Animation Explainer. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot bahwa yang memilih machine learning itu dipindahkan ke Python ya gitu. Jadi yang memilih machine learning tolong diperhatikan atau di screenshot, boleh di screenshot ini jadwalnya. Kemarin juga ada yang nanya Pak takutnya bentrok dengan pekerjaannya dan lain-lain gitu. Nah, ini sudah keluar jadwalnya, silahkan disesuaikan waktunya gitu. Jadi mata kuliah CMO memang hanya ada di hari Kamis dan Sabtu. Kamis bertemu dengan saya dan Pak Sena nanti di belajar di era digital atau skillset 21. Sisanya di hari Sabtu Technopreneur dan Python serta Animation Explainer ada Pak Gatot yang akan mengajar serta dosen-dosen yang lain seperti Pak Aditya dan Pak Rizal. Gitu. Nanti juga ada beberapa praktisi juga yang memberikan sharing pengalaman, informasi dan lain-lain berkaitan dengan dua mata kuliah yang diampu oleh Pak Gatot. Itu. Ini jadwalnya. Jadi bagi yang belum atau bagi yang ini tinggal di screenshot aja ya. Tinggal di screenshot aja jadwalnya. Sebagai pengingat takutnya kelupaan. Gitu. Dan dengan catatan dalam waktu Indonesia Barat ya. Gitu. Kalau sudah di screenshot atau sudah dicatat, saya lanjut ke siapa-siapa saja calon mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah Xiameo PENS 2021. Dimulai dari Technopreneur, bisa dicek di sini ya, teman-teman. Ini paling kemarin Muhammad Ridwan, kalau hadir di sini mohon konfirmasi ya. Kemarin itu dia ganti jadi Technopreneur, Pak. Namun KKSI-nya tidak ada, ya dia belum bilang apakah dilanjut atau dilepas gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau dilanjut KKSI-nya silahkan saja, gitu. Karena KKSI bebas biaya ya Pak Gatot ya. Sedangkan mata kuliah yang lain itu ada bayarnya gitu. Jadi untuk Muhammad Ridwan mohon dikonfirmasi lagi apakah mau mengambil Technopreneur dan KKSI atau Technopreneur aja gitu. Karena sebelumnya Muhammad Ridwan ini memilih KKSI. Nah, teman-teman semua yang lainnya yang memilih mata kuliah Technopreneur atau yang belum dicatatkan gitu ya memilih mata kuliah Technopreneur, ini saya mengisi sesuai dengan data yang masuk ke saya dan teman-teman juga yang mengisi ya gitu, yang meminta untuk pindah mata kuliah atau sebelumnya memang memilih Technopreneur. Nah, di sini bisa dilihat ya apakah nama teman-teman sudah masuk atau belum. Nggak kelihatan Pak Raka, screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak? Belum kelihatan. Oh, belum ya, sebentar saya coba share screen sebentar Pak. Sebentar. Sudah Pak? Udah. Nah, ya. Jadi teman-teman yang memilih Technopreneur di sini saya ulangi, apabila namanya belum tercatat gitu oleh saya, nanti konfirmasi ke saya ya. Apabila sudah, ya kita tunggu atau silahkan mengikuti mata kuliah Technopreneur di minggu depan, hari Sabtu depan. Jamnya tadi ya sudah terlampir. Lalu sebagai pengingat juga tadi untuk Muhammad Ridwan sebagai salah satu mahasiswa ya yang memilih mata kuliah Technopreneur, kan dia memilih KKSI. Jadi kalau misalkan KKSI-nya mau tetap diambil silahkan saja gitu, karena KKSI sifatnya bebas biaya, sedangkan Technopreneur itu ada biayanya gitu. Dan kalau yang sudah memilih KKSI itu bisa milih dua atau bisa milih KKSI dan juga mata kuliah yang lain gitu. Dan dia sudah memilih Technopreneur, jadi nanti kalau misalkan KKSI-nya mau dilepas atau mau tetap diambil, tolong konfirmasi ke saya segera ya. Kita lanjut ke belajar di era digital, mata kuliah selanjutnya. Tampak ya Pak? Ya, kelihatan. Ya, sudah berubah ya? Ya. Nah, di sini ada 15 mahasiswa, tadi Technopreneur ada 11 ya. 15 mahasiswa yang memilih mata kuliah belajar di era digital atau skillset 21. Bisa dicek teman-teman semua yang hadir di sini, apakah namanya sudah tertera atau belum. Kalau belum, mohon segera informasikan ke saya ya. Karena masa pergantian mata kuliah kemarin kan sudah lewat ya, jadi diharapkan teman-teman tidak lagi berpindah-pindah gitu, agar bisa sesegera mungkin mengikuti mata kuliah yang diinginkan gitu. Kalau nama teman-teman di sini belum ada,
belum tercatat, mohon segera informasikan ke saya ya. Kita lanjut ke mata kuliah yang selanjutnya. Nah, ini Python. Python ini yang paling banyak, Pak Gatot. Ada 48 mahasiswa. Kemarin yang memilih mata kuliah yang lain seperti keamanan pangan dan lain-lain itu pelarinya pada ke Python semua gitu. Nah, di sini ada 48 mahasiswa ditambah dengan yang machine learning ya. Nanti machine learning filenya terpisah. Nanti akan saya satukan. Nah, bisa dicek di sini nama teman-teman apabila yang belum ada atau nama teman-teman belum tercatat gitu, bisa bisa di chat ke saya untuk sesegera mungkin dicatatkan karena minggu depan mata kuliahnya sudah dimulai. Ya, ada 48 mahasiswa, ini yang paling banyak di antara yang lain. Bukti pembayaran juga sudah pada masuk, jadi silahkan untuk apabila namanya belum tertera gitu ya di data ini atau di data mata kuliah yang lain, mohon segera diinformasikan ke saya untuk segera diproses. Sudah jelas ya teman-teman? Semuanya? Di sini ada 48 mahasiswa dan mahasiswi. Kita lanjut ke mata kuliah yang lain. Nah, ini machine learning. Tadi machine learning itu Pak Gatot tadi bilang di awal akan disatukan dengan Python. Nah, ini ada nama-namanya di sini, 7 orang. 7 orang ini nantinya yang akan bergabung dengan Python. Jadi totalnya total mahasiswanya tadi ada 55 ya, berarti 55 orang yang memilih Python karena yang machine learning itu digabungkan dengan Python. Nah, yang paling penting ini adalah 3 orang ini, Pak Gatot dan teman-teman semua yang hadir di sini ya teman-teman. Kemarin ini beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang belum masuk ke saya juga udah informasikan di grup D3 saya yang 2021 untuk chat ke saya, namun belum ada masukan gitu. Ada juga yang sudah masuk tapi kemarin masih bingung yang memilih mata kuliahnya apa. Jadi sekarang gara-gara jadwal tadi jadwalnya kan masih belum kita keluarkan kemarin. Jadi bagi teman-teman yang namanya ada di sini, 3 orang ini segera informasikan ke saya hendak memilih mata kuliah apa. Jadi optionnya jadi udah ada 3 ya sekarang. Belajar di era digital, Technopreneur, dan Python. Gitu. Yang milih machine learning jadinya ke Python. Jadi 3 mahasiswa dan mahasiswa semua ya ini ya, 3 orang ini mohon segera konfirmasi ke saya akan memilih mata kuliah apa dan nanti akan segera dicatatkan. Karena minggu depan kita akan segera mulai kuliahnya. Dari Rizky Wahyu Nur Hidayah, Ikhlazul Anugrah Putra, dan yang terakhir Syafrizal Karisma Prihandika. Mohon segera mungkin chat saya ya, agar jelas Anda semua memilih mata kuliah apa. Sekali lagi, bagi yang ketinggalan atau yang baru masuk, mohon diperhatikan ini ya jadwalnya. Jadwal mata kuliah Seameo yang sudah Anda pilih. Jadi kita ada 2 hari ya, hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Kamis belajar di era digital, skillset 21, dimulai pukul 8:30 malam sampai pukul 10 malam. Lalu hari Sabtu ada 2 mata kuliah yang akan diampu oleh Pak Gatot dan Bapak yang lainnya. Ada Pak Adit dan Pak Rizal di sini. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 itu Technopreneur. Dan jam 10 sampai dilanjut jam 10 sampai jam 12 itu Python dan Animation Explainer. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon diperhatikan, kalau bisa di screenshot sebagai pengingat ya jadwal ini. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan juga. Dan sekali lagi saya ingatkan, mata kuliah Seameo jam dan waktunya itu akan dimulai minggu depan, gitu. Dan diawali dengan hari Kamis ini jam 8:30. Gitu. Mungkin itu Pak Gatot tambahannya. Oke. Dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya tadi Melani. Monggo, silakan. Ya, di sini ada Melani, Konstantin. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dibuka aja mic-nya, biar kita tahu juga ini suaranya. Silakan dibuka aja mic-nya. Atau di-unmute. Halo? Halo? Ya Pak, halo. Ya silakan.
Ya, yang bertanya. Pak Gatot, mohon maaf, Ya. ini Melani di DM nanyanya ya ke saya. Yang bebas biaya kan paket bahasa Jepang sama KKSI. Ya. Apakah boleh diambil di semester depan, Pak? Gini, bahasa Jepang sama KKSI itu karena kita bebaskan karena kegiatannya semester ini sekarang lagi nasional. Semester depan nggak ada kegiatan itu gitu. Makanya kita kasih kebebasan untuk mengambil. Anda boleh ambil 2, jadi kan kontrak Anda masuk di program ini kan 12 SKS sampai 18 SKS. Jadi kalau saya sebagai Anda misalkan, Anda bisa ambil salah satu yang 1 sampai 83 itu, tapi KKSI Anda ikut lapor kepada guru pengampu di subkampus, ikut itu. Sehingga Anda kalau lolos KKSI-nya itu, dengan menyerahkan proyeknya dan masuk dalam standar nasional, Anda akan mendapatkan nama SKS di situ. Itu salah satu strategi kita untuk memperingankan Anda semuanya. Tapi Anda dapatkan hal-hal yang terbaru yang diajarkan oleh industri, gitu, sesuai dengan passion Anda. Ada yang senang game development, ada yang data science, atau ada yang lain. Itu ada. Itu yang kita berikan kesempatan, terutama pada angkatan pertama, gitu. Karena angkatan pertama tahun lalu mereka kita beri KKSI, kita ada KKSI tahun lalu, dan waktu itu masih belum ada SKS-nya. Tapi ada beberapa pertanyaan asal dia tahun lalu memberikan masukan kepada proyek nasional dan diterima, dan ada buktinya bahwa dia masuk sebagai finalis, tidak harus pemenang ya, finalis saja masuk, dan jadi 20 besar atau 25 besar, itu akan kita setarakan dengan 3 SKS buat yang tahun lalu. Jadi ini, dan sekarang juga kita dari pengalaman tahun lalu, terus sekarang kita buat slotnya yang jelas. Untuk siapa yang mau ambil KKS silahkan, itu pelatihan memimpin siswa. Jadi Anda yang mau ngambil KKSI, misalkan saya mau ngambil data science sama KKSI, silahkan. KKSI yang berbeda, gitu, game development. Nah, lapor kepada guru pengampu di subkampus Anda, Pak, mana siswanya 3 orang. Usahakan minggu depan ini clear, sehingga nanti bisa kita daftarkan langsung ke panitianya, dan Anda bisa mengikuti semua pelatihan-pelatihannya 8 sampai 12 kali sampai November, tapi harus memasukkan proyeknya. Nah, kalau proyeknya itu masuk dan dinyatakan masuk final, Anda akan mendapatkan setara dengan 3 SKS. Gitu. Itu salah satu yang kita ingin, dan Anda peluang untuk pengembangan yang akan datang. Itu. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya. Jadi sudah jelas ya tadi Melani ya. Jadi tahun depan nggak ada kegiatan lagi, itu maksudnya nggak ada sameo lagi. Apa maksudnya itu kegiatan bahasa Jepang dan KKSI di semester depan itu belum ada ya Pak Gatot ya? Ya, kemungkinan di semester ganjil tahun depan lagi. Ya. Itu semester ganjil tergantung di kementerian. Karena ini bagian go internasional kita gitu. Ya. Terus ini teman-teman, saya mau mengingatkan kalau mau bertanya di sini aja ya, jangan di WhatsApp ya. Langsung aja di kolom chat atau dibuka aja mic-nya gitu. Agar jadi jelas semuanya. Jadi apa aja, kalau ada yang miss, kalau ada yang belum dicatatkan, mohon di kolom chat aja ya, atau di mic aja, nanti saya catatin. Gitu. Silakan teman-teman semua yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Raka, izin bertanya. Ya, silakan. Ini mengenai yang teknopreneur. Ini kalau saya baca di paket pendidikannya Siameo itu 5 SKS. Tapi kalau di jadwal yang barusan itu 3 SKS, Pak Raka. Ya. Jadi gini, itu koreksi sedikit. 5 SKS itu ini paket kita berikan pada Universitas Al-Azhar. Jadi ini kita koreksi itu. Jadi 3 SKS. Satu lagi Pak bertanya.
Untuk yang KKSI ini kan 6 SKS jika masuk final. 3 SKS, Lalu, Mas. oh 3 3 SKS. Kalau Iya. tidak masuk berarti Anda dapat SKS-nya, Pak ya? Iya. Anda ikut kemudian kan di situ harus ada latihan leadership, 3 orang siswa mengerjakan tugas-tugas yang dikembangkan secara nasional, dimasukkan ke panitia, ke pengampunya kan. Di situ ada jurinya. Itu jurinya mengatakan oke ini bagus, tapi kalau ranking itu nomor 2 ya, tapi bahwa masuk dalam itu ya udah kita akui setara dengan 3 SKS gitu loh. Jadi itu salah satu kita ingin aja Anda untuk melihat memanfaatkan peluang. Tapi sinergi dengan siswa yang ada di sekolahmu gitu. Anda dari SMK mana? Surabaya. SMK mana? Satu Surabaya. Oh, tempatnya Bukayati ya? Iya. Ya udah bilang Bukayati cari anak adik kelasmu yang kelas 3. Yang Anda misalkan mengambil game development, itu juga dikembangkan oleh industri di Surabaya. 3 orang itu mungkin pelatihannya udah berjalan berapa kali, enggak apa-apa. Nanti kita bantu mendaftarkan pada panitia pengampu dan di situ file-file yang sudah diajarkan tinggal di-download aja untuk dipelajarin. Kemudian nanti dengarkan karena tugas-tugas itu mulainya Oktober. Gitu. Jadi 3 orang sama Anda itu langsung berdiskusi bikin game development apa gitu. Game apa yang akan bisa dimasukkan di dalam tugas itu. Nah, sambil mempelajari YouTube-nya yang sudah mereka ajarkan, yang ngajar kebanyakan dari industri game itu, misalkan itu ya, itu. Kayak gitu. Nah, kalau mau lolos, proyeknya harus masuk ke panitia. Itu nanti kita, karena saya juga sebagai panitia pusat, saya bisa lihat mana yang bisa lolos atau tidak. Begitu lolos, Anda dapat sertifikat dari pengampunya itu, kita akan setarakan, oke, Anda sudah lulus 3 SKS. Tapi kebetulan Anda mengambil data science. Anda misalkan lulus sudah masuk internasional, ya udah semester ini Anda dapat 6 SKS gitu. 3 SKS dari KKSI, karena Anda mengajukan proyeknya bersama siswanya, 3 SKS dari misalkan data science atau tempatnya Pak Raka itu yang skill set itu, sudah Anda akan mendapatkan 6 SKS. Sehingga sampai Anda lulus, ya minimal Anda tinggal nambah lagi 6 SKS. Kalau mau nambah lagi silahkan, tidak masalah. Itu salah satu strategi kita supaya adik-adik kita itu, Anda itu mendapatkan hal-hal yang terbaru sedini mungkin. Juga untuk yang teknopreneur itu, yang ambil teknopreneur, itu akan kita gabungkan dengan mahasiswa dari universitas yang lain. Karena kita melayani 4 universitas sekarang ini, dan kebetulan mata pelajaran itu adalah kita siapkan untuk mereka juga. Dan kebetulan semester ini. Jadi nanti temanmu juga orang dari Unpad, kemudian dari PENS, kalau yang kemudian nanti salah satu mentornya dari Universitas Al-Azhar, karena kita mengembangkan program di mana teknopreneur itu kewajibannya harus bisa menghasilkan produk dan omsetnya minimal 500.000 per semester. Gitu. Itu yang kita desain. Karena teknopreneur atau project based learning itu kita ajari bagaimana kesiapan untuk melihat program-program yang akan datang. Nanti mungkin kita tambahin lagi penjelasan tentang kewirausahaan ya. Kira-kira itu. Silakan yang bertanya. Nanti setelah ini aku akan ceritakan apa yang kita siapin. Saya Pak, izin bertanya. Silakan. Nama saya tadi ke double. Anissa Salsabila, yang skill set itu. Saya pilihnya tadinya Python ya Pak? Ya. Yang Python. Itu udah dirubah tadi. Beberapa yang udah WA ke saya udah dirubah datanya. Jadi nanti akan ada data yang baru nanti akan di-share di grup ya. Nanti kan teman-teman di sini semua ada di grup. Nanti bisa dicek semua di situ. Iya. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lalu Pak Gatot, ya, berkaitan dengan pertanyaan ini tadi dari Melanie Konstantin lagi, untuk yang era digital itu gimana Pak? Karena jadwalnya sama seperti jadwal kuliah hari Kamis biasanya Pak. Ini mohon diterangkan ya, maksudnya bentrok dengan jadwal dari PENS kah atau gimana? Karena kemarin saya lihat di jadwal di PENS itu hari Kamis malam itu kosong gitu. Jadi makanya saya masukin di Kamis malam gitu.
Atau bentrok, kalau bentrok Kalau apa? Iya Pak. Jadwal ini kan itu kan kita lihat dari pensnya, kita udah sinergi dengan pens, mana yang kosong kita masuk gitu kan. Iya betul. Itu aja. Berarti kosong dari pensnya nggak ada. Kan kita punya, Anda kan udah dapat jadwal dari pens kan? Iya. Gitu. Nah, tinggal lihat aja. Kita juga lihat itu. Kita selalu koordinasi sehingga tidak bentrok gitu loh. Iya. Kalau memang bentrok dengan mata kuliah pens, nanti saya coba tanyakan kembali ke Pak Resa, karena kemarin jadwal dari Pak Resa itu kosong ya di hari Kamis malam gitu. Ya. Kamis malam. Nanti kalau memang misalkan memang di Kamis malam itu ada jadwal dari pens yang lain, ya nanti akan ada perubahan jadwal dan nanti akan segera diinfokan gitu. Pokoknya kita mengikuti jadwal dari pens. Kalau memang di hari Kamis malam atau misalkan Jumat malam itu di pens penuh atau ada mata kuliah gitu, jadi ya nanti kita yang akan bergeser gitu. Nah kemarin saya lihat jadwal dari pensnya itu di Kamis malam itu kosong gitu. Jadi saya masukkan di situ. Tapi kalau misalkan memang ada, nanti akan saya tanyakan dulu ke Pak Resa gitu, agar lebih jelasnya. Jadi sudah jelas ya Melani tadi atas pertanyaannya. Ini juga Pak dari Devri, izin bertanya kalau jadwal kuliahnya bentrok sama jam kerja bagaimana Pak? Kan kita jadwal kuliahnya kan sore. Kalau kecuali Sabtu kan libur. Iya, sore ke malam Pak. Sore ke malam. Ya, jadi disesuaikan aja ya, Devri, disesuaikan saja. Kita paham bahwa memang yang kuliah malam itu kan pasti rata-rata kelas karyawan ya gitu, atau yang punya usaha dan lain-lain. Jadi disesuaikan saja waktunya sesuai dengan bisanya kamu tuh atau bisanya Anda itu seperti apa gitu. Jadi disesuaikan saja oleh Anda sendiri ya. Gitu. Lalu ini pertanyaan dari Akbar Mahmudin. Pak izin bertanya, pada saat program SEMEO nanti tempatnya ini di rumah masing-masing atau di subkampus, Pak? Kita sih prinsipnya di rumah masing-masing. Tapi kalau mau di subkampus silahkan, tergantung kesepakatan dengan guru-guru yang ada di sana gitu. Dari guru itunya. Kalau sekarang kan pandemi kan bisa di rumah masing-masing. Tapi di angkatan pertama, contohnya Tulungagung, sama guru pengampunya dikumpulkan di subkampus gitu. Jadi tergantung daripada subkampusnya. Silakan diskusikan. Contohnya yang di Tulungagung dengan Pak Ade, kemudian yang itu dengan Pak Ami, yang di mana Mojokerto atau mana itu. Silakan aja. Kita sih salah satu yang kita dorong itu memang sebulan sekali minimal guru pengampu sama mahasiswanya itu ketemu. Kenapa kita kembangkan subkampus? Supaya Anda itu bisa membantu SMK atau SMA yang di subkampus itu ngajari adik-adik kelasnya dengan ilmu-ilmu yang terbaru gitu loh. Supaya adik-adik kelasnya juga mendapatkan peluang-peluang yang tidak ketinggalan dibanding kakak kelasnya. Itu salah satu kenapa kita ada desain, ada subkampus itu salah satunya. Salah duanya menghemat biaya, tidak perlu kos ke Surabaya. Dan sehingga hanya bisa mengerjakan di rumah dan sebagainya untuk dikembangkan. Dan yang ketiganya kita dorong mahasiswa itu kuliah sambil kerja gitu loh, kerja dulu. Kerja apapun juga di kotanya kita dorong dia attach pada sekolah gitu loh. Sekolah itu kenapa? Karena dia belajar berbicara. Karena dengan attach pada sekolah itu akan ditugasi oleh guru. Guru Anda itu bantuin saya ngajar ini, ngajar ini. Ngajar itu adalah ilmu yang harus Anda dapatkan. Bukan cara ngajarnya, tapi menjelaskan dengan runtut. Karena kerja itu nanti urusannya menjelaskan dengan runtut. Dan itu yang kita ingin Anda dilatih. Dan kesempatan itu ada, karena kuliahnya kan sore. Siang jam 4:30 sampai malam. Ya, harapan kita, pandemi kan sebentar lagi sudah menurun ini. Dan PTM itu sudah mulai disiapkan di mana-mana. Harapan kita Anda proaktif ada di kampus, subkampus itu. Sehingga mengasah kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi antar Anda. Itu sih salah satunya. Nah, kenapa ada subkampus itu? Kalau Anda di reguler, Anda nggak punya kesempatan untuk memanfaatkan keahlian Anda untuk berani berbicara di depan orang banyak, berani berbicara di depan ini. Ini yang kita dorong. Kenapa kita ingin makin banyak anak-anak di subkampus itu dia bisa mengajar, karena dengan mengajar dia belajar
Karena dengan mengajar belajar dia berani berbicara, berani menjelaskan dan terlatih, sehingga itu akan menyebabkan lebih luas di dalam menjelaskan bila Anda memimpin suatu kelompok, memimpin suatu pekerjaan dan sebagainya. Itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi sudah jelas ya. Tadi pertanyaan dari Devri ya. Dari Akbar ya. Tadi sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan, ada ini sih dari Nurul Azizah ya. Nurul. Nama saya juga Pak, maksudnya ini namanya double atau bagaimana, atau namanya nggak ada di mata kuliah yang dipilih? Mohon dijelaskan di kolom chat ya. Namanya salah Pak, maaf. Oh, namanya salah. Daftarnya di mana? Di sekolah yang Nurul sekolah itu ya? Iya. Oh iya. Mata kuliah apa yang diambil? Sorry, mohon maaf. Teknopreneur. Teknopreneur. Oh ya, nanti dirubah ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih konfirmasinya. Lalu ada pertanyaan dari Ali Mustaqim. Ali Mustaqim ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Gatot di awal, mata kuliah yang memilih machine learning nanti dialihkan ke mata kuliah Python. Jadi jadwalnya juga mengikuti Python tadi ya Pak Gatot ya, di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Tuh. Sebagai tambahan informasi, gini, yang ambil Python itu kalian wajib bertiga. Jadi karena kalian kenal dari subkampusnya siapapun juga, karena ini latihan teamwork untuk mengembangkan dataset yang di sekitar sekolah Anda atau di perusahaan di sekitar sekolah Anda. Jadi Python ini selalu kita kembangkan untuk tim, dan Anda sebutkan nama timmu. Dan dengan nama tim itu Anda bisa, kita punya buku panduan sih, kayak tutorial, nanti akan kita bagikan per tim. Dan nanti Pak Raka bisa memberikan informasi bagaimana mendaftar timnya gitu. Jadi ada Google Form-nya, ya nanti bukunya kita kirim ke ketua timnya untuk dibagikan aja. Jadi kita udah mengembangkan konten-konten yang terkait dan kita kombinasikan dengan beberapa pengajar. Itu sebagai salah satu referensi aja yang untuk Python. Kira-kira itu. Jadi sudah mulai mikir kan, misalkan satu yang dari SMK 1 Surabaya, itu kan ada sekitar 20-an atau berapapun juga ya. Anda pilih temanmu bertiga, dan kasih nama timmu apa. Misalkan tim King, tim Queen, atau Alpha, atau Coursera, atau apapun juga. Karena kita udah kita ingin mendorong Anda bekerja sama dalam teamwork gitu. Dan nanti di dalam proyeknya adalah teamwork gitu. Karena saling mengisi, saling memperkuat. Kalau sendiri tidak kuat Anda. Dari pengalaman kita itu banyak yang rontok karena sendiri. Hingga dengan tim aja masih banyak yang rontok karena harus cerdik. Cerdik kenapa? Karena Anda itu mengambil sekian SKS, 20 SKS lah, kira-kira 18 SKS. Terus kita 3 atau 6, itu 22 SKS. Anda harus cerdik satu sama lain, saling mendukung itu. Kira-kira itu tambahannya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, Raka. Sebelumnya nanti aku akan coba menjelaskan tentang perubahan mindset. Ya. Baik Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini dari Royan Wahyu Pak, katanya dia dari subkampusnya dia itu hanya sendiri. Royan Wahyu ini kalau tidak salah memilih Python juga, Pak. Ya nanti kita lihat yang sendiri-sendiri nanti kita gabungkan. Jadi kita masih punya waktu seminggu ini. Siapa yang ini langsung nanti kita lihat aja. Nanti kita gabungan dengan sekolah lain yang memang sendiri juga, ada beberapa yang sendiri. Itu juga menjawab pertanyaan dari Melanie ya. Tadi yang kalau Melanie tadi kan namanya teknopreneur. Jadi nanti kalau tadi sendiri kan dari subkampus ya, nanti lihat perkembangannya seperti apa dan gimana gitu. Sudah terjawab ya Melanie. Sini ada Ahmad Saputra, raise hand, mau dibuka mic-nya atau di-unmute silakan. Terima kasih Pak. Ya. Saya Ahmad Saputra Pak. Apa kemarin sudah mengkonfirmasi ke Pak Raka kalau saya itu pindah ke skill set 21. Yang sebelumnya saya memilih Python, tapi saya udah konfirmasi ke Pak Raka untuk pindah ke
belajar di era digital. Tetapi tadi nama saya masih di Python. Oh, oke. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Nanti akan diubah datanya ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman yang lain, sebelum Pak Gatot nanti akan memberikan penjelasan lebih lanjut, apabila ada yang ingin ditanyakan, khususnya terkait tadi ya, ada yang namanya belum masuk, atau jadwal juga tadi udah jelas ya, gitu bagi yang udah masuk. Saya jelaskan lagi di awal, bagi yang baru bergabung. Jadi, Technopreneur itu ada 3 mata kuliah CMEO ya, jadinya. Yang pertama itu belajar di era digital atau skillset 21, jadwalnya itu direncanakan hari Kamis, pukul 8:30 sampai jam 10 malam. Itu. Nanti akan saya tanyakan lagi ke Pak Resa, apakah bentrok atau tidak. Karena saya lihat di jadwal yang dikirim oleh Pak Resa itu tidak ada mata kuliah PENS di jam tersebut. Gitu. Lalu kalau mata kuliah yang kedua dan yang ketiga itu adalah Technopreneur dan Python yang diampu oleh Pak Gatot dan tim CMEO yang lain. Gitu. Jadi itu jadwalnya di hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 untuk Technopreneur, dilanjut jam 10 sampai jam 12 untuk Python. Gitu. Ini bagi yang baru bergabung, jadi harap diperhatikan ya jadwal, dan lalu juga nanti data mahasiswa dan mahasiswi beserta jadwal yang sudah dibuat dan sudah di-share screen tadi nanti akan saya berikan atau akan saya infokan di grup. Jadi mohon diperhatikan grup yang ada andanya di situ gitu. Jadi mohon diperhatikan ya. Begitupun juga dengan 3 mahasiswa yang tadi belum ada jawabannya Pak Gatot, belum memilih mata kuliah mana aja yang akan diganti karena mata kuliah yang dia pilih itu tidak persentase pesertanya kurang. Jadi mohon segera dikonfirmasikan gitu karena Anda kan sudah bayar, sudah memilih mata kuliah. Jadi mohon segera dikonfirmasikan ke saya sesegera mungkin karena minggu depan mata kuliah CMEO akan dilaksanakan gitu. Ya, teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilahkan. Sebelum Pak Gatot akan memberikan penjelasan. Oke, sambil ini enggak nanti bisa ditanya. Ya. Interupsi aja nggak masalah. Silakan Pak. Ya. Adik-adik, saya aja mikir agak beda. Ini tadi saya memberikan kuliah perdana di Politeknik TDC yang ini kaitannya dengan kewirausahaan. Ya, jadi Anda masuk dunia perguruan tinggi vokasi juga harus melihat peluang-peluang yang ada bisa dikembangkan untuk yang akan datang. Jadi mindset itu Anda harus rubah bahwa kuliah, makanya PJJ ini kan kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, tahu-tahu sarjana. Itu intinya di situ. Dan gambarku kelihatan Pak Raka atau Lian? Kelihatan Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya. Nah ini saya cuma mengajak Anda aja memikir masalah utama mindset wirausaha. Jadi apakah Anda jadi engineer atau tidak itu, tapi mindset itu harus berubah bahwa saya harus menjadi engineer yang terbaik. Saya harus menjadi solve the problem. Jadi saya harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar itu. Dan itu perlu latihan ininya sendiri kan. Jadi mindsetmu harus ubahan. Karena Anda sekarang sudah mahasiswa. Dan pola ini aku kembangkan di Unpad, di PENS ini, dan di ITB udah 10 tahun aku ngajari semacam ini tentang kewirausahaan bahwa banyak hal yang perlu dikembangkan. Tapi terutama untuk yang program diploma yang aku kembangkan. Jadi D3 ke D4, itu hampir 10 angkatan aku ajarkan tentang kewirausahaan. Karena orang kuliah dapat skill, dapat ilmu, bayar itu biasa. Tapi yang lebih keren lagi dapat skill, dapat mindset, tapi dia dapat uang. Atau dapat ilmunya itu udah langsung diterapkan sejak dini. Itu yang kita terpikirkan. Jadi mindset itu yang aku ajak Anda untuk berubahlah mindsetnya. Jadi jangan bekerja saja, tapi di pikiran Anda itu kalau saya jadi pekerja, saya harus jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, saya harus berlatih melihat peluang. Peluang itu misalkan ilmu IT-mu tentang database, peluang apa yang di sekitar perusahaan itu nanti bisa saya kembangkan, memperbaiki database yang ada sehingga menjadi lebih efisien lagi,
pola-pola yang dikembangkan di perusahaan tersebut misalkan, ataukah di sekeliling sekolah Anda, karena itu harus dilatih terus-menerus. Sekecil apapun masalahnya, identifikasi, hitung risikonya, eksekusi. Itu penting. Kecepatan itu yang harus dilatih terus-menerus selama kuliah. Jangan setelah lulus ini kan. Tantangan bagi Anda harus belajar cepat dari manapun juga. Kenapa kita bikin program dengan Xiamiu ini? Karena kita langsung mengadop daripada beberapa dari industri, dari partner kita di Asia Tenggara, bisa ini. Kemarin waktu pertemuan hari Rebu, kan saya bilang pada angkatan pertama, bulan Mei tahun depan, siapa yang siap bahasa Inggrisnya bagus, kita punya peluang memberangkatkan Anda ke Thailand atau ke negara mana dengan kondisi yang memungkinkan. Jadi boleh tempatnya belajar di Mojokerto atau di Tangsel. Kalau tak pindahin ke Bangkok atau ke Saigon atau Ho Chi Minh kan tidak masalah, internet ada. Tapi Anda mengalami dua perjalanan akademi dan perjalanan kultur gitu. Ini yang terus kita kembangkan karena saya ingin sebagian besar dari PJJ itu kuliah sambil bekerja, kalau bisa pekerjaannya dalam negeri dan luar negeri. Dan bahasa Jepangnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Belajar cepat dari manapun juga ini. Dan itu harus diimplementasikan. Jangan kalau bahasa Jawa Timurnya itu tengok-tengok nunggu geduk itu jangan udah. Nanti tunggu dosen ini jangan. Anda harus ini ilmuku saya terapkan di mana ya? Coba disiapkan kemudian dikembangkan terus karena ini bagian dari pengembangan portofolio kalian gitu loh. Dan belajar berorganisasi selama kuliah. Kenapa aku bilang tadi KKSI? Sebetulnya itu adalah belajar berorganisasi. Kenapa berorganisasi penting? Kerja itu urusannya komunikasi dan koordinasi. Udah itu. Ilmu itu nanti mungkin 20-30%. Yang kalau Anda sudah jadi manajer ya. Tapi kalau masih jadi teknisi itu 80%. Tapi kan teknisi tidak terus teknisi sampai tua dong, sampai pensiun dong. Tapi harus berkembang kan. Tuh. Dan latihannya itu diasahnya di masa kuliah. Makanya di subkampus itu tak buka peluangnya Anda melatih adik-adik kelasnya. Membina ekskul apa, membina ekskul ini. Sebetulnya Anda mengembangkan suatu program dan melatih mereka dengan hal-hal yang berkomunikasi. Latihan komunikasi itu di organisasi. Latihan meyakinkan orang itu di organisasi. Mengegulkan suatu proposal dan sebagainya. Organisasi di mana? Di depan mata, Mas. Di depan mata. Di sekolahmu sendiri. Jadi ada proaktif SMK 1 ke Bu Kayati atau ke Pak Ami atau ke Pak Ade atau Pak Fausan. Itu approach mereka. Karena mereka itu partner Anda dalam mengasah ilmu-ilmu yang ini gitu. Kemudian kita ajari belajar berbisnis. Bisnis apapun juga. Anda mungkin bidang IT, tapi kan boleh dong jualan ikan. Ada yang larang. Tapi ilmu IT-nya dipakai di jualan ikan. Itu satu contoh yang nanti tak tunjukin kasus yang tahun lalu aku ngajar di Unpad. Dia sarjana terapan perikanan, kita ajari Python. Ajari yang lainnya karena ilmu apapun juga itu IT adalah salah satu tool-nya gitu ya. Belajar berbisnis mandiri. Ini yang kita tawarkan. Salah satu karena pingin mungkin 10-20% dari satu populasi itu dia akan jadi juragan. Jadi juragan, berkembang, manfaatkan ini, manfaatkan itu. Nanti Anda bisa dengarkan. Kita punya mahasiswa yang dari UAI, yang dia mulai dari nol kita ajarin, kemudian sekarang dia punya Tangi Mall. Mungkin dalam 2 minggu nanti akan dengarkan dari mereka, gimana progresnya mereka kembang. Nah, itu salah satunya yang terus kita develop gitu ya. Nah, kondisi saat ini, kemajuan teknologi cepat sekali. Tahu nggak apa yang kita lakukan dengan Python ini, dengan machine learning ini? Saya selalu cerita kemarin, kita mencoba hal baru dengan cepat. Memang, dan yang kita coba itu dalam 6 bulan yang awal tahun ini, itu kelompok guru, kelompok mahasiswa, angkatanmu yang pertama, sama kelompok siswa. Kita ajari full, kemudian kita lihat perkembangannya, terus kita cemplungin ke internasional. Yang masuk dengan bagus sampai ranking tinggi itu dari siswa SMK dan mahasiswa. Gurunya ya masuk tapi nggak benar gitu. Jadi kan ilmu itu kan berkembang dengan cepat gitu. Jadi ini salah satu kenapa
masukin tentang Python animation itu untuk menjelaskan, tapi nanti ada yang machine learning kita coba tambahkan. Yang semester depan itu udah bertanding sebanyak mungkin ke internasional, dan karena itu dalam bahasa Inggris dan model-model matematiknya Anda sudah bisa kembangkan sendiri, dan itu adalah portofoliomu di dalam bekerja nanti. Saya udah bisa ngerjain ini, buktinya mana ini, saya ngerjain ini, buktinya mana ini buktinya ini. Itu yang dicari sama perusahaan teknologi. Anda IT kan salah satu tujuannya perusahaan teknologi kan. Itu. Saya kemarin ke 2 tahun yang ke Amerika, Python dan data science itu dicari orang. Semua perusahaan gede yang teknologi, dia perlu orang-orang asisten data science atau data science, dan gajinya gede-gede, men. Itu aja. Kalah engineer elektro, mesin, kalah itu. Karena memang dia mati hidupnya perusahaan tergantung pengolahan data itu. Pengolahan data itu tergantung orang yang bisa meyakinkan dan menghitung, buat modelingnya, persamaan matematiknya, memprediksi, screening data, dan sebagainya. Itu. Kemudian keterbukaan informasi dan model pembelajaran yang berbeda. Ya kayak sekarang ini kan, saya di Bandung, Raka di Bandung, Anda di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di Kalimantan, dan sebagainya. Kan orang bisa belajar apa aja. Dan siapa yang dibutuhkan, Mojokerto atau apa yang dijualkan di Surabaya, atau kamu jual ini bisa terus kita develop bersama. Tergantung kejelian kita melihat peluang gitu ya. Ini. Nah, ini pertanyaan tadi, siapa yang punya bisnis? Anda generasi muda harus punya bisnis online. Itu paling mudah dalam menjual barang bekas online, dan itu banyak terjadi. Jadi jangan belajar melulu, tapi gimana menjual apapun yang ada di tempatmu itu. Dropshipper paling gampang, reseller paling gampang. Tapi Anda nggak sengaja ilmu IT-mu terus Anda kembangkan gitu. Anda belajar IT, kalau nggak bisa jualan online mah sayang atuh gitu. Buat apa Anda kuliah gitu kalau Anda nggak bisa manfaatkan ilmumu itu. Itu yang jadi pertanyaan kepada dirimu masing-masing gitu kan. Terus belajarlah, beranilah mengambil keputusan. Jadi jangan takut mengambil keputusan, apapun keputusannya itu, dan perbaiki kalau ada salah. Jangan nunggu, jangan nunda gitu. Wah besok aja ambil, jangan. Keputusan yang diambil 1 menit, 10 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, nggak beda jauh dari pengalamanku. Dari pengalaman itu, aku ambil keputusan cepat. Nanti kalau ada salah kita perbaiki. Kalau aku tunda seminggu, itu ada yang tergantung seminggu. Dan di mana di luar udah berubah lagi cepetan itu kan. Padahal ini kan selalu dinamis perkembangannya. Setiap ada peluang, lihat risikonya, hitung risikonya, take action, lakukan. Salah, perbaiki. Di situ minimal Anda udah melangkah 1, 2, 3 langkah yang Anda akan terus perbaiki. Hidup itu adalah semacam itu gitu. Ilmu IT semacam itu. Saya ngajar Fortran tahun 72, bayangin. Tahun 72 komputer. Anda belum lahir, bapakmu belum lahir mungkin. 72 saya masuk di ITB sudah. Dan saya jadi asisten komputer. Di situ terus berkembang, kemudian saya masuk Jerman. Saya jadi asisten komputer juga di situ. Itu tahun 80-an, 85. Dan dari pengetahuan saya di situ, saya tahu passwordnya seluruh kota Aachen. Dan seluruh Universitas Aachen itu, RWTH Aachen di mana Bibi sekolah itu, saya bisa tahu passwordnya. Dan artinya apa? Semua riset di situ aku bisa oprek. Tapi kalau disitulah fungsi etika terjadi di perkembangan waktu itu. Bayangin, komputer mainframe yang satu kota, satu universitas dengan penduduknya 250.000, itu di situ datanya aku bisa tahu semuanya. Dan sekarang kan berkembang terus kan? Kembang terus, kemudian kita kembangkan Java, terus kemudian saya belajar lagi dengan Python. Python ini memang perkembangan cepat sekali gitu kan. Kita harus belajar terus gitu. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ini, dan keputusan harus Anda harus berani ambil keputusan. Apapun juga ya. Anda kos, kuliah, partner, grup. Kenapa aku minta untuk yang Python tuh bikin grup 3? Itu adalah keputusanmu milih teman. Karena Anda selama 1 semester atau setahun akan bersama 3 orang itu mencari data, mengolah data, mengembangkan data, bertanding,
nasional dan internasional. Jadi timnya harus solid. Ini bagian daripada tadi aku bilang latihan bekerja sejak semester pertama. Ini. Nah, kalau Anda mau mulai bisnis, ini yang nanti kita ajarkan kepada kawan teknopreneur. Bisnis ini si almarhum Bob Sadino. Banyak orang tanya bisnis apa yang bagus? Jawabannya, bisnis itu yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanya terus. Anda melihat situ buang sampah, ada peluang bisnis, lakukan. Anda memindahkan, mengantar orang, walaupun bukan jurusanmu, lakukan. Karena dengan memindahkan orang atau mengantar orang, itu ada bisnis, ada rupiahnya. Anda kenal orang, Anda punya network, Anda punya pengalaman. Yang itu kalau dipindahkan ke segmen lain, nggak beda jauh. Ada klien, ada waktu, ada dananya, dan ada kepuasan pelanggan. Apapun sama. Itu yang aku rasakan. Saya mengerjakan bisnis ya aku mahasiswa. Saya sekolah itu cuma setahun dibayarin. Sudah itu cari sendiri. Udah sampai selesai. Itu kira-kira. Karena itu akan melatih kita, menempa kita selama kuliah belajar. Apalagi Anda PJJ kan. PJJ itu tempaannya luar biasa. Ini yang penting. Rubah mindsetmu. Berani ambil keputusan, cepat membaca peluang, melihat peluang di sekitarmu yang berseliweran. Dan kemudian orientasinya aksi. Jangan nunggu minggu depan, nunggu besok. Jangan. Selalu belajar terus. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Saya aja setua gini masih belajar. Ini ya. Saya masih terus belajar. Saya belajar sama anakku, menantuku, ke koran, ke Anda, ke siapapun juga yang perkembangannya, saya belajar terus. Karena ilmu berkembang dengan cepat. Supaya juga nggak pikun gitu kan. Kemudian visioner. Saya tanya Anda semuanya. Anda nih minggu depan mau ngapain? Bulan depan mau ngapain? Setahun lagi mau jadi apa? 2 tahun lagi mau jadi apa? Anda harus bisa menjawab itu. Banyak hal yang harus dilakukan. Dan hidup itu pilihan. Anda milih A atau milih B, milih pacar atau rumah atau kendaraan, itu pilihan. Dan semua pilihan itu punya konsekuensi logis dan baik dan jeleknya. Dan yang pertama, ini yang penting, 2M. Jangan malu bertanya, malas bertanya. Jangan malu menjawab, malas menjawab. Jangan malu apapun juga. Yang penting jangan mencuri dan etikanya harus dipakai. Itu aja. Musuh kalian, musuh kita itu adalah 2M. Malas Jangan. Kalau Anda ada orang spesial. Saya bilang Anda orang spesial karena Anda berani mengambil keputusan, mengambil PJJ. Gunakan waktu subuh Anda itu untuk belajar. Itu yang dikembangkan oleh orang-orang yang kemaju, baik di Eropa maupun di Israel maupun itu yang dia maju-maju itu. Dia bangun pagi jam 4 setelah sholat, kemudian masih belajar di situ. Karena itu waktu yang paling fresh. Ide, evaluasi, dan sebagainya dengan mengalir. Biasakan itu. Biasakanlah itu. Jadi, ya kalau dulu ada joke-nya, radio itu di radio. Selamat siang para pendengar di rumah sekalian, dan selamat pagi para mahasiswa. Artinya apa? Orang lain itu udah selamat siang, mahasiswanya baru bangun, jadi dia bilang selamat pagi. Dan aku harapkan yang kawan-kawan adik-adik ini yang PJJ ini janganlah. Itu. Dan mulai berubah dari sekarang. Aku kasih contoh ya. Yang kaitannya yang aku ajarkan tahun lalu, salah satu contoh aja. Mahasiswa Unpad. Nanti yang Anda tak kumpulin dengan mahasiswa Unpad. Yang teknopreneur ya. Yang teknopreneur, karena network itu penting. Dan itu juga penting. Melangkah itu penting. Dia single fighter dalam arti kata, dia kebetulan ikan. Tapi nanti yang ada beberapa orang yang ambil teknologi, tentukan bisnismu apa. Jadi yang tadi itu kan, mulai itu bisnismu apa. Gitu. Itu yang terus kita punya. Itu sebentar. Sebentar ya, kita cari dulu si Tesya ini. Nah, mulailah melangkah apa yang harus Anda langkahkan. Karena jangan telat.
waktumu sebentar tuh 3 tahun itu. Tapi usahakan sebanyak mungkin kenal orang banyak, punya pengalaman kerja cukup banyak, ilmunya nambah, dan implementasi ilmunya juga banyak. Bikin portofolio sebanyak mungkin. Anda sudah berenang di laut ini ya. Kalau ibaratnya di Surabaya itu nyemplung di Kamal itu, Anda harus nyebrang sampai ujung, nggak boleh tenggelam. Tuh. Satu, nggak boleh tenggelam. Anda harus selesaikan 3 tahun programmu. Itu. Ini satu contoh mahasiswaku yang dia di Jambi, dia sekarang tahun kedua. Nah, tahun lalu ya kayak Anda gitu, aku ajari mereka. Ini laporan kompilasi selama 1 semester. Dia ini yang setara dengan 3 SKS, yang dengan ini mahasiswa Unpad. Ini. Dan nanti yang teknoprener tak gabungin. Saya ada mahasiswa Unpad kira-kira 15-an, yang ini kalau ini ada 8 sekitar 20. Kenapa? Saling jejaring terjadi, saling bertukar, saling memasarkan produk, saling itunya. Dia harus milih. Dia ini laporannya. Dia harus memilih ikan laut atau ikan ini karena dia jurusan perikanan. Dia banyak ikan, kita minta pilih 2 ikan lele dan ikan nila. Jadi kita ajarkan fokus pada produk yang dia suka, itunya. Dia harus cari informasi penyakitnya, apapun juga segala macamnya. Ada lagi yang dari Jakarta, Gupi. Dia ini di Tanjung Jabung, di Jambi. Aku ngajar dari Bandung, dia di Tanjung Jabung. Mahasiswaku Tanjung Jabung, di Jakarta dan Jember, itunya. Ya kayak sekarang lah. Ya promosinya dia pakai apa? Personal, kita ajari, jejaring sosial harus manfaatin, blog dan videonya harus manfaati. Tujuannya apa? Memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan. Jadi cari pelanggan. Anda juga harus mencari pelanggan sejak semester 1. Kalau dia bisa, kenapa Anda juga harus bisa dong. Itunya. Meningkatkan angka penjualan, membangun loyalitas konsumen. Bukan pada semester yang berikutnya, tapi sejak ini kembangi sendiri. Karena itu untuk kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan saya. Dia pakai WA Group, pemasarannya, kegiatan penjualan, dia tulis kendalanya apa aja, kemudian solusinya apa. Jadi kita ajari, kendalamu apa, cari solusinya apa, kendalanya apa, solusinya apa, kendalanya apa, solusinya apa. Jadi ini bagian daripada latihan solve the problem. Juga nanti Python juga gitu. Cari data, wah nggak bisa, kendalanya surat, bikin surat. Ini nggak bisa, datanya scatter, ya dibersihkan gitu loh. Jadi nah kemudian datanya langsung kelihatan bersih untuk bisa dianalisa. Gitu. Tuh, ini anaknya. Ya nanti Anda yang teknoprener atau ini juga harus membuat laporan kayak gini. Ini jualannya, ini data penjualannya, hasil penjualannya. Ya harus buat grafik dia. Kemudian tiap minggu apa aja, mana hari apa yang paling laku keras. Di sini Selasa, ikan lelenya paling banyak. Kenapa? Hari pasar misalkan. Jadi dia harus tahu pasar. Peta pasar itu gimana gitu terhadap apa yang dia kembangkan. Nah, kalau Anda tentang IT, oke. IT apa? Saya lihat peluangnya itu OTKP, gitu kan? Mana digitalisasi sekolah itu kerjaan besar dan duitnya banyak kalau mau tahu kali. Sekolahmu itu yang subkampus itu di digitalize itu Anda 3 tahun di situ nggak selesai. Tapi sekolah kan jadi ramping dan rapi dan keren gitu. Itu ini misalkan datanya dan ini laporan ke kita. Total pendapatan minggu ini 400.000. Minggu berikutnya lagi ini bulan Oktober, November, Desember kalau nggak salah itu 670.000. Kemudian 1 juta, gitu kan? Dan kemudian dia 1,3. Dia harus lapor ke saya. Mana itunya? Minggu depan apa aja? Gimana triknya? Begini. Ada lakukan. Dia usahakan. Dia di Jambi. Dia juga ambil mata kuliah kayak Anda itu. Dia 23 SKS. Ini hanya 3 SKS yang kita berikan. Salah satu yang saya ngajar. Ini 1,8. Dia lakukan terus gitu loh. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa. Ya, tadi kata si Bob Sadino, mulailah, bukalah apapun juga. Jangan bisnis mulai apa? Jangan. Passionmu di mana? Anda rajin di mana? Suka di mana? Itu lakukan. Kembangkan. Ilmu IT pakai, pemasaran IT pakai. Itu yang kita ingin Anda
beda itu adalah itu gitu. Nah, ini kita ajari grafik Python sederhana, nanti grafiknya paling banyak lagi gitu kan. Jadi grafik selama setahun atau 3 bulan, penjualan itu gimana, itu akan lihat trennya. Ya, oh ini saya nggak perlu jualan hari Selasa atau hari Rabu karena sedikit, tapi hari Selasa ternyata tinggi-tinggi semua. Oh, udah jualannya di situ. Tapi untungnya mana? Untung di Selasa atau Rabu atau Kamis. Nah, itu kan bisa dianalisa. Itu yang disebut dengan Python dan segala macamnya itu gitu loh. Tuh. Pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Nah, ini salah satunya. Dan ini yang ini ya. Dari mata pelajaran teknopreneur atau PPL itu lebih giat lagi belajar, fokus pada tujuan, ikhtiar dan berdoa, tentukan tujuan hidup kalian. Mau seperti apa? Ini si Tesia ini yang cerita. Persen bahwa usaha di sekecil-kecilnya usaha kita adalah bosnya. Setinggi jabatan kita tetaplah pegawai bawah. Ini temuan dia selama 1 semester. Anda juga pasti akan menemukan apa yang menjadi memperkuat tujuan hidup Anda gitu. Nah, kira-kira itu aja. Masukan untuk Anda menyemangati kuliah di PENS atau tujuan program PENS dan CML. Intinya tadi proaktif, action oriented. Kira-kira itu, Raka atau siapa yang bertanya silakan. Terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Semoga ini ya dipahami oleh teman-teman semua, khususnya yang mahasiswa-mahasiswa yang baru bergabung ini ya Pak. Jadi itu jadi semangat juga gitu buat teman-teman semua nanti dalam menjalankan kuliah. Jadi kuliah itu jangan hanya kuliah aja gitu. Ada diharapkan selain kuliah juga dapat menghasilkan seperti yang tadi Pak Gatot bilang. Itu. Pak, ini juga ada pertanyaan Pak. Ini dari Akbar Mahmudin dan Devi. Ini pertanyaannya sama. Tadi berkaitan dengan tim teknopreneur ya Pak ya. Tadi kan dibagi dalam beberapa kelompok 3 orang minimal. Ini kalau katanya kalau lebih dari 3 itu boleh nggak Pak katanya Pak? Minimal 4 kalau orang. Python gitu. boleh. Python boleh. Kalau teknopreneur itu kan satu-satu. Tapi nanti ada 1, ada 3 gitu loh. Jadi 1 harus jualan online dulu. Jadi yang teknopreneur itu masing-masing orang harus punya produk, terus kemudian ada satu masa setelah 1 bulan, lalu kalian bertiga bikin. Karena untuk memasarkan yang ada gitu. Itu sih. 3 atau 4 nggak masalah. Tapi masing-masing itu harus punya produk yang udah dijual online. Ya. Jadi memang desain teknopreneurnya itu kita berdayakan setiap orang untuk dia bisa memasarkan idenya, passionnya, produknya. Setelah dia pernah merasakan rupiah pertamanya, ya sudah, gabunglah kalian bertiga atau berempat. Nah, sebut namanya apa, programnya apa gitu. Ya. Itu yang terus yang kita kembangkan. Jadi yang Python jelas boleh ya Pak Gatot ya? Ya, kalau Python boleh 3. Python harus tim. Ya. 3 atau maksimal 4. Nah, kenapa aku pilih 3? Itu 3 karena itu saling mengisi. Kalau 4 kadang-kadang ada satu yang rada males gitu atau nggak usah gitu. Itu kan salah rugi dianya sendiri sih. Tapi terserah. Kita maksimal 4. Kemarin juga ada yang 4 gitu. Tapi jangan 2. Kalau 2 itu terlalu sendiri jangan. Karena itu kita tanya tolong cari data dari 5 lokasi 100 hari atau 6 bulan, itu kan ngetiknya lama, panjang. Dan ini kalau sendiri kan setengah mati, tapi kalau rame-rame kan cepat gitu. Karena harus analisa data, trennya. Itu. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya. Tadi Akbar dan Devri ya sudah jelas berarti boleh Python itu lebih dari 3 orang gitu. Nah nanti untuk tadi kan Pak Gatot bilang di awal per subkampus ya Pak ya. Tapi kalau ada 1 orang hanya dari satu kampusnya, 2 orang misalkan dari subkampusnya tidak 3 atau 4. Jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa dan bagaimana gitu. Mengingatkan kembali ya tadi kan ada jawaban, ada pertanyaan dari teman-teman, ada yang ya dari subkampusnya cuma sendiri katanya di mata kuliah baik teknopreneur maupun di Python. Nah nanti kita lihat perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Yang pasti Python dan teknopreneur nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok gitu. Dan teman-teman semua akan mengerjakan proyeknya sesuai dengan yang ditugaskan nanti. Baik teman-teman semua, apabila ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita masih punya waktu.
Kalau belum ada pertanyaan, Pak, saya mungkin mau menjelaskan kembali ya, Pak, ya, tadi terkait dengan jadwal dan orang-orang atau orang mahasiswa-mahasiswi yang masuk dalam mata kuliah apa aja, Pak, sebagai pengingat, karena tadi ada beberapa yang baru masuk juga. Mohon izin share screen lagi, Pak. Silakan. Ya, teman-teman, tadi udah ada beberapa perubahan juga tadi yang masih sudah dirubah. Sebagai pengingat ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di room ini, tadi sudah dijelaskan juga di awal oleh saya dan oleh Pak Gatot, bahwa mata kuliah SEAMEO yang sudah teman-teman pilih itu ada 3 pada akhirnya. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum atau yang memilih mata kuliah yang lain dan harus memilih mata kuliah yang lainnya gitu, karena tadi beberapa mata kuliah seperti keamanan pangan, terus juga yang PAUD ya, itu harus di drop dulu gitu karena pesertanya kurang dari yang diharapkan. Jadi kita menghasilkan 3 mata kuliah. Yang pertama belajar di era digital atau skill set 21 yang insya Allah direncanakan akan dimulai pada hari Kamis pukul 8:30 sampai jam 10 malam. Nah ini jadwalnya saya lihat jadwalnya berdasarkan data dari PENS dari Paresa. Nanti akan saya pastikan kembali, akan saya cek lagi. Tadi katanya ada yang bentrok ya, gitu. Semoga bentrok dengan bukan bentrok dengan kegiatan ya, gitu. Kalau bentrok dengan kegiatannya teman-teman tadi seperti kerja dan lain-lain, dipertimbangkan saja atau dalam artian dipilih saja gitu, silahkan timbang-timbang gitu. Karena sangat sayang juga kalau teman-teman melewatkan mata kuliah yang mana teman-teman sudah bayar juga gitu. Jadi saya akan pastikan kembali, namun sesuai data yang ada saat ini, kita belajar di era digital, skill set 21, nanti pengajarnya saya dan Pak Sena juga hadir di sini, akan dimulai di hari Kamis jam 8:30 sampai jam 10. Lalu di hari Sabtu, jam 8 sampai jam 10, itu ada Technopreneur, yang nanti akan diampu oleh Pak Gatot dan tim SEAMEO yang lain. Dilanjut juga hari Sabtu jam 10 sampai jam 12, itu Python dan Animation Explainer, yang juga diampu oleh Pak Gatot juga. Dan tadi sebagai pengingat juga di awal, bahwa yang memilih mata kuliah machine learning nanti akan dipindahkan ke Python dan Animation Explainer. Jadi yang memilih mata kuliah machine learning nanti masuknya di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 ya, itu di Python dan Animation Explainer. Lanjut, ini di sini ada beberapa mata kuliah atau beberapa orang yang sudah memilih ya, tadi sudah saya tambahkan juga dan sudah saya revisi beberapa. Ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang memilih mata kuliah Technopreneur. Bisa dilihat apabila teman-teman nanti file ini nanti akan saya kirim di grup. Pastikan teman-teman ada di grup tersebut dan juga teman-teman memantau ya perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Jadi nanti bisa dicek atau bisa dilihat apakah nama saya itu udah tertera, apa nama saya itu udah sesuai belum dengan mata kuliah yang saya pilih. Nanti bisa dicek ya. Ini mahasiswa dan mahasiswi yang memilih mata kuliah Technopreneur. Lanjut, di belajar era digital, tadi juga sudah ada beberapa perubahan juga, saya sudah masukin juga, bisa dicek di sini. Kalau nama teman-teman nggak ada di sini, atau namanya ada double dan lain-lain, mohon diinfokan ke saya, nanti akan segera saya revisi. Lanjut juga, ini Python. Nah, Python ini yang banyak sekali. Jumlah mahasiswanya tadi setelah direvisi itu ada 49 ya, tadi ada yang masih di mata kuliah yang lain. Nah, nanti file ini akan saya bagikan, dan nanti teman-teman bisa cek apakah namanya ada atau belum di draft ini. Cek ya. Selanjutnya, machine learning. Tadi machine learning sudah dijelaskan di awal, bahwa machine learning nanti akan dipindahkan di Python. Jadi nama-nama yang tertera di sini, nanti ikut mata kuliah Python yang diampu oleh Pak Gatot dan tim SEAMEO yang lain. Yang jadwalnya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Dan ini beberapa orang yang belum memilih mata kuliah. Sebenarnya dia sudah ya, cuman mata kuliahnya terpaksa di drop karena tadi pesertanya kurang dari yang diharapkan. Nah, kepada Rizky Wahyu Nur Hidayah, kalau ada di sini, atau rekannya ya, Ikhlazul Anugrah Putra dan Syafrizal Harisma Prihandika, sesegera mungkin untuk konfirmasi ke saya, hendak memilih mata kuliah apa. Pilihannya tadi ada 3, sudah dijelaskan, belajar di era digital, skill set 21, Python, dan juga Technopreneur. Segera mungkin ya, karena minggu depan perkuliahan akan segera dimulai. Jadi kepada Rizky Wahyu, Ikhlazul Anugrah Putra, dan Syafrizal Harisma Prihandika, mohon segera konfirmasi ke saya mata kuliah apa yang akan diambil. Dan untuk mengingatkan kembali, ini jadwalnya bisa di screenshot ya, takutnya teman-teman lupa. Jadi
bisa dicatatkan atau bisa dimasukin ke agenda teman-teman gitu, bahwa ada mata kuliah Siameo jadwalnya di hari Kamis dan hari Sabtu. Baik, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, apabila ada yang ingin kembali ditanyakan terkait mata kuliah Siameo atau yang lain-lainnya, dipersilahkan. Boleh di kolom chat atau lebih bagus sih dibuka aja ya mic-nya atau di unmute. Ya teman-teman dipersilahkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu. Jadi juga yang di WhatsApp pertanyaan-pertanyaannya udah saya bacakan juga ya, dan juga sudah dijawab juga oleh Pak Gatot. Baik, yang gimana Pak? Tambahan sedikit, tambahan informasi aja buat yang Python ya. Silakan Pak. Python nanti Anda punya referensi bukunya ini, gabungan yang kita siapkan awal tahun ini. Jadi belajar Python untuk pemula, tapi syaratnya satu, Anda harus punya timnya. Kalau saya nggak kasih sendiri-sendiri. Jadi ini salah satu upaya kita untuk kembangkan tim, karena eksperimen kita yang tadi saya ceritakan. Jadi buku ini kita siapin bersama. Saya, Pak Rizal dari Siamolek, Aditya dari Jerman, Fikri sama Nagista itu angkatanmu yang terdahulu. Kita ajak jadi asistenku. Kemudian kita ini nanti Anda akan dapatkan, tapi syaratnya satu. Ini kan dibantu oleh tim Queen, SMK, King ini. Yang dari 5 ini, yang masuk paling bagus adalah tim Queen. Dia masuk ranking 137 dunia. Portofolionya ya. Nah, ini yang harapan kita. Anda kenapa ini harus 3 orang karena selalu bersatu untuk mengembangkannya. Nah, saya cuma akan ngasih pada mereka yang sudah bikin itunya. Nanti bukunya dibuatin kayak gini. Jadi timu harus ada namanya gitu kan. Di sini kan namanya tim pionir SMK 1 Boyolangu gitu kan, misalkan. Ini untuk gurunya. Ini guru yang tak kasih. Siswanya ada itu. Jadi Anda harus sebutin timmu siapa, namanya siapa aja. Saya punya nanti ada linknya tak bagikan di situ. Anda isi ya. Anda isi itu adalah nama timnya harus ada. Nama timnya itu. Karena ini buku ini akan kita bagikan pada Anda free. Tapi aku ingin Anda go internasional. Salah satunya itu. Dari 2 semester itu Anda minimal punya portofolio itulah. Nah, portofolio data science. Walaupun nanti yang dari pengalaman kita, dari 30 tim yang masuk 5 itu berapa persen? 20%. Ya, karena bervariasi ya. Dan karena satu tidak kompak dengan yang lain. Dan memang ada beberapa SMK, SMA yang udah lulus, bahasa Inggrisnya bagus, tapi begitu dia kena function daripada Python, nyerah dia. Harapanku yang belajar Python ini juga harus berenang sampai ujung gitu loh. Karena ilmu IT itu ini salah satu yang terbaru yang terus kita kembangkan gitu. Dan ini selama Anda kuliah, diharapkan Anda bisa bergabung di Bapeda atau dimanapun juga yang memang memerlukan data, menganalisa data dan sebagainya sebagai tempat praktek. Itu aja. Di sini ada kira-kira 100 halaman. Nah, harapan kita akhir semester karya-karya Anda juga kita kompilasi, kita bagikan pada angkatan berikutnya lagi. Ini salah satu cara kita mengajari sebanyak mungkin, seluas mungkin, secepat mungkin dengan ilmu-ilmu yang terkini yang ada untuk industrialisasi 4.0. Karena ini bagian dari suatu proses yang terus-menerus kita develop gitu. Itu. Ini jadi buat adik-adik semuanya. Nanti tak kasih linknya di itu, Anda isi. Isi adalah ketua timnya siapa, anggotanya siapa. Jadi Anda mulai dari SMK berapa, nama timnya apa. Gitu. Dari itu nanti langsung sama timku langsung buku itu langsung diselipkan hanya untuk Anda aja. Tinggal Anda bagi aja bertiga, copy sendiri aja. Kira-kira itu yang Python ya. Anda harus banyak belajar membaca dari internet, pelajari dan sebagainya. Kira-kira itu. Itu Pak Anu tambahnya mereka. Terima kasih Pak Gatot atas tambahannya. Ini juga ada pertanyaan lagi Pak dari Melani. Berkaitan dengan KKSI dan bahasa Jepang itu harus buat tim juga nggak Pak? Atau sendiri-sendiri? Kalau bahasa Jepang mah sendiri ya Pak ya?
Sendiri. Oh, sendiri. Karena ujiannya juga sendiri. Iya. Karena itu aja. Bahasa Jepang itu sendiri ya. Kalau KKSI itu mungkin membimbing itu ya, Pak? Iya, membimbing 3 orang siswa. Karena latihan memimpin kelompok kecil gitu. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa KKSI itu membimbing minimal tadi 3 orang siswa-siswi SMK. Kalau bahasa Jepang itu ya sendiri ya, Pak ya. Karena nanti tesnya juga sendiri juga gitu. Ya. Ya. Mungkin teman-teman yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, kita masih punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua berkaitan dengan mata kuliah Siameo, ataupun tadi nama-nama teman-teman belum tercantum di data yang tadi sudah saya share screen. Jadi nanti teman-teman saya bagikan filenya, mohon dipelajari atau mohon dibaca. Apabila nanti ada yang namanya double atau yang lain dan lain-lain, mohon diinfokan ke saya sesegera mungkin. Pak Gatot, ini dari Melani lagi. Berarti yang KKSI itu satu tim 3 orang dalam satu subkampus. Maksudnya gimana? Ya. Jadi gini, misalnya Melani SMK berapa? Mel, SMK berapa Mel? Ini mic-nya rusak katanya Pak ya, di kolom chat aja ya Melani, dari SMK berapa? Oh, PGRI 13 ya. Pak. Surabaya. 13 Surabaya kan? Ya. Jadi gini Mel, bilang Bu Endah atau Pak itu, kepala sekolahnya, cari 3 siswa SMK itu yang nanti kamu bina. Satu tim, kamu sebetulnya sebagai asisten guru yang mendampingi 3 orang itu untuk masukkan proyek yang kalian pilih. Itu kan ada 30 bidang tuh. Ya. Nah, tinggal pilih mana yang bidang yang bisa kamu masukin gitu. Itu sih. Jadi jangan sendiri, kalau KKSI harus Anda berlatih mengegulkan suatu proyek bersama anggotamu 3 orang siswa. Nah, bicaralah sama Bu Endah atau Bu siapa atau Pak apa yang koordinatornya itu, yang lupa aku namanya itu. Sama kepala sekolahnya. Itu datang aja. Kalau enggak WA saja. Pak, saya ingin mengembangkan KKSI. Ya sudah, silahkan gitu. Kira-kira itu Mel. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini Pak, berkaitan dengan mata kuliah machine learning, ini ada salah satu mahasiswanya yang merasa keberatan Pak, katanya dipindahkan ke matkul Python. Mungkin bisa diberikan penjelasan Pak? Ya, enggak apa-apa. Nggak usah ngambil machine learning karena nggak kita layani sekarang gitu. Itu aja. Ya. Cari yang lain aja. Ya. Pindah yang lain, tidak harus. Gitu. Ya, berarti kalau yang machine learning itu kalau mau tetap atau dipindahkan, karena kan kebijakannya adalah machine learning dipindahkan ke Python. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang tadi namanya ada di machine learning atau sebelumnya sudah memilih machine learning, namun misalkan nggak serak katanya atau nggak serak milih Python, ya opsinya adalah skillset 21 atau Technopreneur. Itu ya Pak ya? Ya, iya itu aja. Ya, jadi sudah jelas teman-teman semua ya. Tadinya mungkin karena Python machine learning itu Pak bukan ilmu ya, maksudnya di bawahnya Python ya Pak ya? Atau di dalam situ? Dalam situ ya Pak? Kita pengen lihat seberapa jauh, karena dari pengamatan kita ya memang ada beberapa yang bagus ya. Nanti kan kita kelihatan tim-tim itu mana yang dia mengerti Python-nya bagus ya, tugas data set-nya kita kembangin, karena machine learning itu salah satunya mengembangin data set. Ya. Menyiapkan data set di Indonesia gitu kan. Setelah kita lihat data set-nya bagus, pasti akan kelihatan tim-tim yang bagus, yang setengah bagus dan agak lamban. Yang bagus ya sudah kita dorong aja ke internasional. Ya. Pada Python itu gitu. Itu aja sih. Kita mesti akan mengamati, makanya Python dan ini adalah dasar. Tapi kalau ada yang bagus ya kita dorong sekalian. Sehingga portofolionya lebih banyak, lebih cepat dan lebih banyak. Gitu. Berarti Pak, pemahaman awam saya berarti Python dan machine learning itu beririsan juga ya Pak ya? Iya, soalnya memang di buku itu sudah ada dijelaskan. Ya. Memang waktu kita desain itu harapan kita orang-orang yang udah ngerti Python, yang dia udah pernah lomba internasional, masukin situ. Tapi aku lihat dari pengamatan yang ada ternyata belum ada, sedikit sekali.
Siapa yang tadi mau nggak anu? Pernah tanding internasional nggak itu? Tanyanya. Ya ini atas nama Ramji Ramadan, bisa dibuka mungkin mic-nya. Ramji. Ramji udah pernah bertanding internasional nggak Ramji? Mana Ramji? Belum Pak. Di kolom chat ya belum. Belum ya udah masuk Python dulu aja karena di Python di ujung nanti di November itu semuanya kita dorong yang mampu ya kita dorong untuk internasional. Ya kalau yang Python machine learning itu yang dia udah internasional kita akan kembangin 4 sampai 5 kali internasionalnya gitu. Tapi dari pengamatan kita diskusi dengan dosen yang lain kita cemplungin aja semua ke Python. Nanti kelihatan mana yang bagus kita dorong bisa 2-3 kali di dalam Python itu untuk go internasional gitu. Ya. Itu sih. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot. Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Ya nanti kalau yang masih agak lamban susah ya minimal sekali lah masuk internasionalnya. Minimal sekali untuk syarat lulus. Ya. Jadi sudah jelas ya tadi penjelasan Pak Gatot bahwa yang memilih alasan digabungkan machine learning ke Python itu ya tadi ya. Jadi memang harus belajar dasarnya dulu ya Pak ya di Python itu sendiri. Ya. Jadi nanti teman-teman semua karena memang Python dan machine learning itu beririsan ya, jadi nggak mungkin pemahaman awam saya dari penjelasan Pak Gatot tidak machine learning itu ilmu lanjutannya mungkin dari Python. Jadi teman-teman semua yang memang saya rasa sih, jadi yang milih machine learning dipindahin ke Python ya nggak jadi masalah gitu kalau pemahaman saya gitu. Namun apabila teman-teman tadi merasa kayaknya pengen belajar yang lain gitu atau lebih tertarik ke yang lain karena satu hal dan hal lainnya gitu. Nah, bisa juga boleh dipindah. Tadi ada 7 orang ya gitu. Namun untuk saat ini 7 orang tersebut kalau memang ada mau konfirmasi ke saya untuk mau pindah lagi gitu mata kuliahnya disilahkan. Tapi untuk saat ini kebijakannya adalah dari yang memilih mata kuliah machine learning itu akan digabungkan atau akan dipindahkan ke Python gitu. Ini Pak ada pertanyaan lagi ya sama-sama ya Ramji. Ada pertanyaan lagi dari Devan, tapi tadi sudah jelaskan ya di awal Pak, izin bertanya untuk yang dari subkampus itu hanya sendiri atau buat timnya itu bagaimana? Mohon izin Pak, saya jawab mungkin Pak Gatot. Ya silakan. Ya, jadi tadi kalau yang Pak Gatot jelaskan bahwa yang Technopreneur dan Python itu harus berkelompok. Nah, berkelompok ini disarankan atau diwajibkan dari masing-masing subkampus karena kan subkampusnya banyak ya. Tadi ada juga yang mengirimkan hampir 20 orang dari satu subkampus dan lain-lain. Namun ada juga beberapa teman-teman yang dari subkampusnya itu hanya 1, hanya 2 dan lain-lain. Nah, nanti seperti apa dan bagaimana untuk pengelompokannya nanti akan kita lihat perkembangannya gitu. Namun untuk saat ini tidak jadi masalah ya Pak Gatot ya, tidak jadi masalah karena cuma 1 orang atau 2 orang. Namun kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa dan bagaimana. Apakah nanti mungkin digabung dengan subkampus yang lain yang jumlahnya juga kurang, atau nanti mungkin di mix gitu si pembagian kelompoknya. Jadi nggak hanya subkampus aja gitu. Namun untuk saat ini kebijakan dari Pak Gatot untuk Technopreneur dan Python khususnya yang subkampusnya ada lebih dari 3 orang atau ada 3 orang minimal ya disarankan ya 1 kelompok gitu, 1 kelompok per subkampus. Namun kalau beda tadi sebagaimana dijelaskan di awal cuma 1 orang atau 2 orang nanti kita akan lihat perkembangannya dan itu nggak jadi masalah gitu. Jelas ya Devan jawabannya. Ya, teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, kembali dipersilakan. Jadi saya minta ke teman-teman semua untuk diperhatikan atau pantengin terus grup dari WhatsApp D3 Pensameo ya, tadi yang sudah dibuat oleh Pak Gatot beberapa bulan yang lalu. Jadi segala sesuatu info berkaitan dengan perkuliahan dan lain-lain itu ada di situ. Gitu. Jadi untuk juga tadi beberapa teman-teman ya, mahasiswa-mahasiswi yang belum memilih mata kuliah, mungkin karena pengen lihat jadwalnya dulu, atau pengen cocokin jamnya dan lain-lain, tadi jamnya nanti sudah di-share, tadi nanti juga akan saya share di grup WhatsApp tersebut, jadi mohon diperhatikan grupnya, mohon diperhatikan dan juga sebagai teman-teman juga bisa diskusi dan juga bisa saling memperkenalkan diri ya di grup tersebut karena nanti teman-teman semua mungkin akan satu project gitu karena kan di sini kita project atau metode perkuliahannya kan berbeda ya PJJ jadi mungkin kita ketemu pun 1 atau 2 kali pun itu juga belum tentu gitu jadi diharapkan gitu untuk menjalin chemistry dan lain-lain
mungkin bisa di bisa segala info dan segala diskusi dan lain-lain bisa di grup tersebut gitu. Jadi harus diperhatikan grup WhatsApp-nya. Segala info berkaitan dengan kelas Yameo dan lain-lain ada di situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Berkaitan dengan kegiatan perkuliahan Yameo yang minggu depan ya, Pak Gatot ya. Mulai minggu depan Ya. kita akan mulai. Ya, buat semuanya nanti tak kasih link untuk bikin grupnya ya. Silakan berdiskusi. Yang bisa bikin grup langsung masukin ke Google Form-nya itu. Dengan Google Form itulah nanti buku yang untuk referensi untuk Python langsung kita bagikan. Kira-kira itu. Itu khusus yang Python ya, Pak ya? Ya, untuk Python. Ya. Mungkin untuk yang skill set 21, nanti yang mengambil skill set 21, mungkin nanti kita akan jelaskan rules-nya, beserta tugas dan lain-lain, nanti akan kita jelaskan di awal perkuliahan. Baik, teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilahkan. Kita masih buka pertanyaannya. Apabila masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, khususnya terkait jadwal gitu, dan tadi nama ya, tapi nanti ini file yang tadi saya share screen nanti akan saya share. Jadi teman-teman bisa cek apakah namanya ada yang double atau yang belum tercatat, nanti diinfokan aja ke saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum kita tutup. Oke. Tutup aja, Raka, kalau udah ada. Nggak ada, Ya. udah selesai. Nanti diantaranya nanti kan bisa diskusi di WA Group juga. Nanti, Ya. kalau belum jelas. Oke. Baik, Pak, kalau begitu. Jadi nanti teman-teman mohon perhatikan WhatsApp grupnya ya. Mohon diperhatikan, jangan sampai ada info yang ketinggalan. Segala info berkaitan dengan kelas Yameo dan juga diskusi. Nanti teman-teman bisa diskusi di situ, ada di grupnya. Itu nanti file yang tadi akan saya share akan saya berikan ke teman-teman. Mohon dicek satu persatu, mohon dicek semuanya. Apabila nanti ada yang kelewat, mohon segera informasikan ke saya berkaitan dengan jadwal dan juga berkaitan dengan nama teman-teman gitu. Ya, terima kasih Pak Gatot atas waktunya, telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan calon mahasiswa dan mahasiswi PENS. Bukan calon ya Pak, udah mahasiswa ya. Udah mahasiswa dan mahasiswi PENS 2021. Semangat teman-teman, semoga apa yang teman-teman pilih itu menjadi masa depan yang cerah gitu buat teman-teman semua. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain nanti bisa dilanjut di grup WhatsApp dan juga bisa diinfokan ke saya. Segera nanti akan di-share ya file yang tadi. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Sena juga tadi udah hadir pada kegiatan hari ini. Sampai bertemu minggu depan di perkuliahan Yameo. Mohon dicatat jadwalnya dan mohon diperhatikan jadwalnya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih Pak Gatot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raka, Pak Sena. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya adik-adik. Terima kasih, Semangat ya. Bapak. Ya, semangat, Pak. Sampai bertemu minggu depan ya teman-teman. Nanti kita share yang presentasi.